Kalian habis ngopi di mana sih? Kok bau? Iya Bu, tadi emang kopinya bogot. Tapi kalau saya sih mendingan bogot deh daripada bau jeruji besi. Jangan-jangan Karno sudah cerita ke Pak Regar tentang saya. Makanya barusan Pak Regar menyindir saya soal penjara. Dinda, itu normal. Kenapa sih kok sampai nangis gitu? Lagi pusing Om Jojo, perusahaannya dedinya kan lagi menurun banget. Tapi ya dia nggak tahu harus ngambil keputusan apa sekarang, takut salah. Oh alah. Duh, kasihan ya normal ya. Emangnya apa sih yang urgent banget, Oma? Nggak bisa kita omongin nanti di rumah. Saya harus banget ke kantor sekarang. Ya udah oke, Oma. Kalau gitu saya ke kantor sekarang ya. Tapi saya ajak Putri ya, Oma. Soalnya saya lagi sama Putri sekarang. Ya, sampai ketemu, Oma. Saya selalu ngerasa serba salah kalau Oma ngajakin saya ketemuan pas bareng Putri. Setiap mereka mau ketemu, feeling saya langsung gak enak. Tapi gak mungkin juga kan kalau saya gak ngajak Putri. Sayang, barusan banget Oma nelpon. Oma bilang saya harus ke kantor sekarang. Ada hal yang penting banget yang Oma pengen omongin sama saya. Kamu keberatan gak kalau misalnya kita ke kantor dulu? Aku nggak keberatan kok. Kalau aku ikut, mungkin aku bisa sedikit-sedikit bantuin Vito buat nyelidikin Oma. Tapi kalau misalnya kamu keberatan, gak apa-apa kok sayang. Saya anterin kamu pulang dulu, baru saya ke kantor. Nggak apa-apa, aku nggak keberatan. Are you sure? Ya udah, kita ke kantor Oma dulu ya. Kenapa? Pak Karno kok jadi tegang gitu? Ada yang mau Bapak ceritain ke saya? Saya Ceritain aja ke saya. Kalau memang Pak Karno ada masalah, ya siapa tahu saya bisa bantu. iya Pak. Tadi Bu Soraya itu minta saya sebentar Pak. Maaf Pak, Bu Soraya telepon. Saya harus buru-buru angkat Pak. Iya. Kalau enggak ntar marah Pak. Aduh. Halo? Iya Bu. Ibu sudah selesai di salonnya? Saya sudah bisa jemput Ibu. Oh iya Bu, saya lagi ngopi Bu sama Pak Regar di samping salon. Ya udah Bu, kalau gitu saya langsung ke lobi aja Bu ya. Baik Bu. Iya Bu. Pak, saya harus buru-buru Pak, ketemu Soraya Pak. Entar dulu. Tadi Pak Karno mau cerita apa ke saya? Bukan apa-apa kok Pak, itu nggak penting. Yuk Pak, saya harus nemuin Bu Soraya. Karno. Cerita tanggung-tanggung lo Karno. Bang. Ya. Udah nih. Berapa? Ceban, Bang. Wah, sebang. Makasih, Bang. I'm sure ada something yang tadi mau Karno ceritain ke saya. Tapi kalau saya paksa dia buat cerita yang ada, dia malah curiga sama saya. Mending saya diemin dulu deh dan coba cari tahu lagi nanti. I really don't know what to do. Aku takut banget aku salah ambil langkah dan ngecewain Didi.
Kalau Putri ada di sini, dia pasti bisa membantu Mel untuk menghandle masalah ini. Walaupun Putri nggak bekerja di kantornya Pipi, tapi dulu Putri kan pernah membantu Pipi menyelamatkan perusahaannya waktu hampir kolaps. Rasanya aku tuh pengen banget sekali minta Putri datang ke sini. Tapi Mel pasti nggak akan suka. Gue yakin Tante Nawang pasti bingung banget ya. Gimana harus kasih saran ke Mel? Secara dia kan nggak paham soal perusahaan. Sayang Putri nggak ada di sini. Kalau aja ada, dia pasti bisa bantuin Mel. Dulu Putri kan pernah bantuin Om Raymond juga pas perusahaannya hampir kolaps. Bu, gimana Bu? Aku bener-bener bingung banget. Aku harus ambil alih perusahaan atau aku kasih ke Rizky aja? Dia kan pasti lebih pengalaman daripada aku. Mel, untuk jawab masalah ini, Ibu perlu waktu, Mel. Ibu minta kamu kasih waktu 1 atau 2 hari ya. Bu, nggak bisa. Kita harus mutusin sekarang juga. Ya sebelum perusahaannya Didi bakal collapse. We have to decide now. As soon as possible, Bu. Kalau bisa sekarang juga. Mel, Ibu ngerti, kamu tuh perlu jawaban buru-buru. Tapi ini kan keputusan besar, Mel. Kita harus pikirin mateng-mateng supaya kita nggak nyesel. Tante Nawang bener, Mel. Kayaknya nggak ada masalah deh. Kalau Tante Nawang minta waktu 1 atau 2 hari buat mikirin semuanya. Kalau salah langkah kan bahaya, Mel. Bisa buyar. Ya, masuk. Hey, Bet. Silakan duduk. Nggak apa-apa kan kalau meetingnya di ruangan saya aja, biar nggak terlalu formal. It's okay. Ini saya sudah siapkan berkas-berkasnya. Mungkin kamu bisa pelajari sekarang. Oh ya, gimana soal penawaran dari PT Soraya Persada? Kamu mau terima? Sepertinya enggak. Kenapa enggak? Harga yang ditawarkan itu sangat fantastis dan bisa menguntungkan perusahaan. Karena saya yakin Om Raymond pasti keberatan dan memilih bekerja sama dengan kamu. Karena bisnis itu bukan soal keuntungan saja, tapi tentang kenyamanan. Sebelum Om Raymond in charge, jadi siapa yang akan ganti posisi Om Raymond? Kamu atau Mel? Sorry saya tanya ini karena kalau kita jadi berlanjut bekerja sama, saya harus tahu soal itu. Oke. Sebenarnya Mel yang harus menggantikan perusahaan ini. Karena dia anaknya Om Raymond. Tapi saya nggak yakin kalau Mel bisa menghandle semua perusahaan di saat perusahaan seperti ini. Jadi ada kemungkinan kalau saya yang bakal meng-in-charge selama Om Raymond berhalangan. Saya ngerti. Tapi setahu saya, harus ada surat kuasa dari pemilik atau pewarisnya untuk memberikan wewenangnya ke kamu. Ya, yeah. That's why saya menunggu keputusan dari Mel untuk dia mau membuat surat kuasa itu. Tapi saya nggak mau mendesak dia. Saya paham. Kelihatannya kamu sangat mencintai Mel ya? Ya, begitulah. Saya bakal melakukan apapun demi Mel supaya saya bisa menyelamatkan perusahaan bokapnya. Sebenarnya ada yang aku mau tanyakan ke Rizky soal Tristan. Tapi aku nggak yakin kalau ini waktu yang tepat. Ada yang mau kamu tanyakan ke saya? Soalnya dari tadi saya lihat kamu kayak mikir sesuatu. Oh, nggak ada. Saya coba pelajari dulu ya berkas-berkasnya. Kalau misalkan ada yang saya kurang paham, nanti saya coba hubungin lagi ya. Oke. Kalian habis ngopi di mana sih? Kok bau? Iya, Bu. Tadi emang kopinya bogot. Tapi kalau saya sih mendingan bogot deh daripada bau jeruji besi.
Jangan-jangan Karno sudah cerita ke Pak Regar tentang saya. Makanya barusan Pak Regar menyindir saya soal penjara.